Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Teknik Rongsok. Pada hari ini kita kedatangan satu servisan yaitu Redmi 7 dengan kendala konektor cas amburadul. Jadi untuk konektor cas amburadul seperti ini, cara pergantiannya tidak harus diganti satu papan, melainkan konektor casnya saja juga bisa, dengan catatan papan casnya masih bagus. Nah, pada hari ini kita mencoba mengganti, mudah-mudahan papan casnya masih bagus. Kita akan mengganti konektor casnya saja tanpa mengganti papan casnya. Nah, ini ada yang namanya alat pencongkel atau pembuka tutup belakang yang saya buat rakit sendiri dengan menggunakan plastik bekas TG. Ini plastik bentuknya tapi agak keras. Jadi dia memudahkan kita untuk membuka tutup belakang Redmi 7 tersebut. Jadi bentuk tutup belakang Redmi 7 itu semacam kaca, cuman dia plastik begitu. Kayak Redmi Note 7, Redmi Note 8 kan kaca. Kalau Redmi 7 ini masih menggunakan plastik. Jadi walaupun masih menggunakan plastik, tapi untuk membukanya tidak membuka langsung tutup dengan casingnya, melainkan hanya backdoornya saja. Nah, itu cara membukanya karena di bawah ini ada yang namanya baut. Nah, kita mencoba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka dengan cara cari celah yang menurut kalian itu mudah. Mana yang sedikit renggang, kita cari di mana letak yang mudah menurut kita kira-kira. Nah, kita coba di sebelah kanan ya. Nah, ini pastikan untuk alatnya itu sudah siap untuk digunakan. Itu saya gunting ya. Oke, saya rasa sebelah kanan ini yang lebih mudah lah. Kita masukkan dan oke, perlahan tapi pasti jangan lupa baca bismillah dulu guys. Nah, kita sudah terbuka. Nah, ini pastikan sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ini gampang, tinggal diseredetkan back ke handap. Nah, tinggal ke bawahkan saja, terus pelan-pelan. Karena kenapa harus pelan-pelan? Di dalam sini tuh ada fleksibel LCD sama fleksibel bot ya untuk casnya. Khawatir putus kalau kita memasukkannya terlalu dalam, di luar saja. Nah, oke, pelan kalau udah segini. Nah, oke, pelan tapi pasti. Oke, ini sudah semakin terbuka ya. Nah, ini bisa dibuka sedikit. Nah, kita bisa sedikit diangkat untuk memudahkan kita mengkikis lemnya. Nah, oke, pelan-pelan guys. Memang sedikit sulit karena HP ini bekas buka, jadi bekas lem ulang. Lem ulang ini menggunakan lem LCD hitam. Jadi memang lem LCD hitam itu sedikit bandel ya, kalau dibuka itu sedikit susah dia. Tapi memang tingkat kekuatannya sangat kuat. Nanti kalau di akhir kita ganti menggunakan lemnya lem putih saja atau lem bening, biar nanti pembukaannya suatu saat kalau ada terjadi apa-apa lagi lebih mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah mulai terbuka. Oke, pelan-pelan. Khawatir pecah atau robek ya, bukan pecah, robek maksudnya. Robek, ada fleksibel soalnya di situ ada fleksibel sidik jari atau fingerprint. Jadi fleksibel fingerprint ini, nah kita bukanya pelan-pelan. Nah, kita lanjut ya, percepat. Ini saya percepat sengaja karena memang bukanya agak susah, banyak lem-lem di bautnya, jadi susah untuk membukanya. Ini saya bukanya agak sedikit lama, makanya saya percepat. Ini ada bautnya kita buka semua, dan setelah itu yang kita bongkar itu bagian papan cas bawah saja ya, tidak untuk mesinnya. Itu kotor banget. Oke, nah ini penampakan dari papan cas punya Redmi 7 tersebut. Kita akan coba mengganti dengan konektor casnya universal. Ini saya ada stokan banyak. Ini stokan konektor cas masuk, punya Infinix masuk, punya Xiaomi masuk. Ini punya Lenovo atau punya BBJ3. Itu konektor cas jenisnya ya. Jadi konektor cas tersebut bisa dipakai di berbagai merek macam handphone. Yang penting kakinya sama dan bentuknya, ada yang terbalik kan, kemudian ada yang biasa gitu ngecasnya gitu. Nah, itu hati-hati dalam pergantiannya.
Kalau ini kan saya rasa sama lah. Jadi kita bisa menggunakan konektor cas model BBJ3 ini untuk digunakan di Xiaomi Redmi 7 tersebut. Oke, kita cari yang sudah dibuka ya. Yang tadi masih baru gitu. Yang maksudnya yang sudah dibuka itu plastiknya yang sudah dibuka. Jadi ada beberapa stokan yang sudah saya buka dan belum. Nah, ini yang sudah saya buka maksudnya tadi. Nah, kita ambil satu saja. Kita ambil satu. Nah, di dalam plastik ini kan ada dua. Saya ambil satu. Satu lagi kita taruh buat jaga-jaga nanti kalau ada yang nyerpis lagi. Nah, oke, ini bentuk penampakan konektor cas BBJ3 atau Lenovo. Bisa dipakai di Infinix, bisa dipakai Xiaomi. Nah, ini bentuknya sama ya. Bentuknya sama. Oke, kita coba ganti ya. Kita coba ganti, kita ambil alat dulu. Ini alat penjepitnya. Oh, ini A50S bekas pergantian IC MMC. Oke, kita coba jepit dulu ya. Nah, untuk cara menjepitnya itu untuk konektor cas, papan cas maksudnya, jangan terlalu kencang-kencang. Nanti kalau kencang dia berbahaya. Bisa menyebabkan konektor casnya atau papan casnya malehoi. Nanti malah patah lagi. Oke, kita pasang ya ke penjepit mesin dengan hati-hati. Perhatikan juga beberapa komponen, khawatir ketika kita menjepit malah komponennya yang lain ikut rusak. Jadi hati-hati. Penjepit ini kan gunanya untuk mempermudah kita dalam pergantian. Artinya kalau kita pegang dengan tangan kan si konektor si papan casnya kan panas kena tangan. Kalau kita jepit menggunakan penjepit ini, nah ini lebih mempermudah kita. Jangan kencang-kencang, cukup segini saja. Nah, langsung kita putar. Nah, oke, kita proses penggantian yaitu pertama ambil plug dulu. Untuk apa? Untuk mempermudah agar solder-solder yang lama itu mudah untuk matang kembali. Jadi gunanya plug itu untuk memudahkan agar timah-timah itu cepat meleleh gitu. Nah, kita kasih di area-area yang ada timah ini, harus tuh terpenting di jalur yang 5 tersebut, jalur chargingnya atau jalur konektornya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di plug. Oke, kita coba ambil blower setelan 350, anginnya di angka 300, di angka 35. Oke. Kita panaskan nih, saya percepat ya. Oke. Setelah diangkat, kemudian siap, kita bersihkan menggunakan solder quick. Oke, saya percepat. Ini saya kasih timah cair di jalurnya agar mudah nanti pas pemasangan konektor cas yang baru. Nah, ini sudah terangkat. Oke, kita bersihkan dulu dengan thinner agar kotoran-kotoran tadi ya, minyak-minyak solder tadi bisa bersih atau terangkat. Kita keringkan pakai tisu. Nah, itu bentuk penampakannya. Oke, kita ganti. Nah, kita solder perlahan kaki-kakinya untuk sebagai penguat agar konektor cas ini tidak jalan-jalan ketika kita mengecasnya. Nah, ini solder, ini kan kakinya ada 4. Dia ada 4 kaki untuk pegangan. Itu soldernya seperti itu ya. Cara saya itu saya solder kiri, kemudian kiri atas dan kanan bawah, baru kiri bawah dan kanan atas. Jadi selang-seling supaya tingkat kekuatannya lebih kuat. Nah, kita solder. Oke, pastikan sudah merata dan tidak mengganggu masuk lubang konektornya ya. Setelah itu kita kasih plug sedikit, jangan lupa ya, untuk di area pinnya. Di area 5 pinnya itu kita kasih plug sedikit saja. Untuk apa? Untuk mempermudah meleleh si timah yang ada di papan casnya.
Jadi ketika kita solder dia cepat menempel. Nah, kita solder ya, pelan-pelan soldernya. Oke, 1 2 3 4 4 5. Nah, ini sudah tersolder. Kelima-limanya kita ratakan lagi. Khawatir ada yang belum tersolder atau menempel pada papan. Oke, rapikan. Serasa kalau misalkan sudah rapi dan sudah pas, boleh untuk selesai atau diangkat ya. Ini saya rasa sudah pas ini. Saya rasa sudah pas. Nah, ini saya bersihkan lagi ya. Bersihkan lagi dengan tenner. Khawatir ada sisa-sisa dari bekas tadi ya, bekas pluk-pluk yang tadi masih menempel. Jadi menghambat nanti, jadi memperlembab. Nah, kita bersihkan dengan tenner biar apa? Biar mudah kering. Tenner itu mempermudah kering dan mengangkat sisa-sisa minyak pluk yang tadi. Oke, sambil kita bersihkan juga papan penjepitnya. Oke, bersihkan juga papan casnya. Nah, ini bentuk penampakan setelah diganti konektor casnya. Nah, kita coba testing ya. Testing, kita pasang ke HP-nya. Apakah bisa mengecas? Oh, bentar. Saya ambil cas smart charging dulu biar ketahuan berapa volt atau berapa ampere yang daya konsumsi yang diambil oleh HP Redmi 7 ini. Bentar. Nah, ini saya colokin dulu smart charging, namanya, mereknya dari Sansin. Nah, ini bentuknya ya. Ini untuk mengetahui berapa arus yang diambil ataupun masuk atau tidaknya kelihatan nanti oleh si smart charging ini. Nah, oke, geser sedikit. Nah, ini ada di 1,5 volt harusnya, 1,1 lah minimal, supaya HP ini ngecas itu masuknya 1,1 minimal. Nah, ini ngecas ya, sudah ngecas. Oke, kita tunggu beberapa saat apakah dia naik. Tadi 5% ya, kita tunggu. Dari 5% kita tunggu. Saya percepat ini biar tidak menunggunya terlalu lama begitu. Jadi tandanya sudah mengecas itu ya dengan menambah daya, yang tadinya 5% naik jadi 7, jadi 8 dan seterusnya sampai 100%. Itu tandanya HP Redmi 7 sudah normal atau sudah bisa dicas kembali dengan normal. Begitu. Oke, kita tunggu ya. Ini sedikit lama juga. Oke. Oke, sudah bisa mengecas. Lihat ada 8% dari 5% menjadi 8%, guys. Ini tandanya sudah normal. Oke, mantap. Oke, kita coba nyalakan. Jadi tadi sambil dimatikan naik, coba kita nyalakan saat dicas sambil dinyalakan atau sambil menyala. Nah, ini penampakannya ya, yang sudah diganti konektor cas. Oke, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan. Oh, sepertinya kurang dedet, kurang kenceng. Oke, tekan. Nah, menyala. Oke, kita tunggu sampai masuk menu. Oke, saya percepat loadingnya biar tidak terlalu lama menunggu. Nah, nice. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini dari tadi 8% naik jadi 9% down. Sudah naik 2-3%, berarti tandanya sudah normal. Dan naiknya juga tidak lama, berarti tandanya Redmi 7 dengan pergantian konektor cas ini sudah dikatakan normal. Oke, mantap. Oke, kita pasang kembali. Matikan dulu HP-nya. Kita pasang kembali backdoor dan speaker kamera, speaker bawahnya maksudnya,
kita pasang kembali. Oke, saya percepat dulu ya, karena prosesnya agak lama. Lemnya ini membandel sekali, kita bersihkannya lumayan lama, makanya saya percepat. Oke, pasang baut dulu. Setelah baut terpasang, baut semuanya terpasang, jangan sampai ada yang tertinggal, kita bersihkan lapisan-lapisan lem yang menempel pada handphonenya, pada premnya. Di backdoornya juga jangan lupa dibersihkan ya, kita bersihkan. Ini lumayan cukup membandel, nodanya lumayan tebal. Oke, kita bersihkan sampai menurut kita lumayan bersih dan cukup bersih menurut kita. Nah, kita bersihkan dari tutup belakang juga sama, harus kita bersihkan karena kita akan lem ulang backdoornya agar menempel. Nah, kita sudah lem. Setelah dilem, kita karet. Oh, ini karet uduk ya, jadi untuk lebih kuat lagi. Nah, kita coba cas. Karet ini gunanya supaya si backdoor itu menempel dengan rapi dan presis. Nah, ini sudah masuk ya, coba kita matikan, maksudnya slip. Nah, ini naik 10%, tandanya HP ini sudah normal.